ya. Oke. Kita lanjutkan pertemuan kemarin. Ya, ini pertemuan kita yang ke-7 sebelum UTS, sebelum responsi. Ya, jadi pertemuan terakhir kita. Kemarin, kemarin kita sudah masuk ke pertemuan ke-6 clustering ya. Kita sudah masuk ke clustering. Nah, kalau di RPKPS kita, ya ini kan sudah sesuai ya. CPMK 1, metodologi, CPMK 2, teman-teman kemarin sudah explore data tabular, ya, explore data tabular, ekstraksi fitur juga sudah ya, data tabular dengan preprocessingnya yang didesain teman-teman sendiri. Kemudian CPMK 3, kita juga sudah coba memodelkan dengan regresi, tapi bukan regresi linear, juga bukan data time series. Jadi kalau kita kemarin kalau tanpa modifikasi itu kita pakainya gradient boosting ya, gradient boosting itu tree bentuknya. Kalau regresi linear ini kan rumus garis ya, linear itu kan garis. Nah, kita nggak pakai regresi linear, kita juga tidak mencoba data yang time series, yang kita coba data tabular biasa. Nah, kemudian evaluasi juga sudah ya. Evaluasi regresi apa kemarin yang kita coba? Ada yang ingat? Evaluasinya kita bukan regresi tapi kita pakai regresi, iya benar tapi bukan regresi linear. Ada yang ingat nggak evaluasinya kita kemarin pakai apa? Lupa? Saya tunjuk ya. MAE, iya benar ya, Mas Raga MAE. Apa tuh kepanjangannya MAE? Mean absolute error, ya benar. Jadi itu pengukuran atau evaluasi yang kita pakai untuk menilai model kita kemarin adalah MAE. Nah, untuk pengukuran yang lain ada juga ya kondisi, tergantung kondisi. Kemudian kemarin kita juga sudah terapkan ya, kita sudah deploy walaupun masih lokal ya. Kemudian inferensi. Nah, ada yang tahu inferensi ini apa? Kita sudah juga nih ya, inferensi itu sudah. Nah, ada yang tahu nggak inferensi itu kalau yang kemarin sudah kita lakukan tuh di bagian mananya? Kalau deployment model regresi kan adalah bagian kita bikin API pakai Flask ya, kemudian kita manggil model dalam bentuk pickle itu ya. Kalau inferensi di bagian memprediksi nilai ya, kata Mas Kois benar. Di bagian memprediksi nilai dengan data baru itu inferensi. Jadi kalau teman-teman di sini yang sudah berhasil kemarin mendeploy di lokalnya, kemudian sudah mencoba nginputin pakai data baru, itu namanya menginference dari model yang sudah jadi, itu inferensi. Oke, kemudian pertemuan keempat, ya ini masuk K-means untuk data tabular, numerik, dan data tekstual. Nah ini karena terlalu banyak ya, saya langsung masuk ke data tekstual ya kemarin. Kemarin kita masuk ke data tekstual. Nah, di sini ada ekstraksi fiturnya untuk data tekstual adalah BOW. BOW apa BOW? Selain Mas Kois. Back of words, masih Rambang. Oke, benar ya, back of words. Jadi itu salah satu fitur yang paling sederhana ya di teks adalah, ada yang ingat ngapain BOW? Selain Mas Kois, Mas Raga, Mas Herlambang. Mumpung sebelum UTS ya, sekalian kita review. Back of words, kemarin yang kita lakukan ngapain? Intinya? Untuk mengumpulkan kata yang unik, Bu. Mengumpulkan kata yang unik, terus dihitung frekuensinya, benar ya? Terus kalau TF-IDF ini adalah kelanjutannya BOW, ya biasa disebut
next-nya setelah BOW, tapi sepertinya kita tidak ya. Tapi monggo kalau teman-teman mau apa namanya explore. Nah, yang kita belum ini malah Kaminsnya ya. Kita belum clustering, kita baru pre-processing untuk BOW-nya. Nah, targetnya sih hari ini mendeploy hasil model clustering ya. Tapi ini jujur aja kayaknya nggak bisa ya, nggak nyampe. Nah, kita berarti untuk apa namanya? Nanti teman-teman ingat ya, yang saya keluarkan insya Allah yang sudah saya jelaskan saja. Berarti ini belum. Ya, hari ini kita masih lanjutin dulu untuk Kaminsnya. Nah, kemarin ya, kalau nggak salah saya pesan untuk teman-teman bisa lanjutkan apa namanya pre-processing, lanjutkan pre-processing. Oke. Nah, kemarin kita sudah melakukan beberapa step ya. Kita menggunakan data review dari Amazon ya, kita potong jadi 1000 saja. Sekalian saya run ya. Ini kalau bisa teman-teman sekalian ini ya, sekalian ngoding sekarang dan juga nyoba sekarang aja gitu. Saya masih berpikir ya, UTS kita enaknya ngapain ya besok. Ya, ini ngeload data, review. Kemudian kemarin kita sudah melakukan pre-processing-nya ada 2. Yang pertama kita kecilkan semua huruf-huruf yang ada di tiap review. Yang kedua adalah kita bersihkan tanda bacanya. Nah, kemudian dari 2 ini, ya, ini kan masih step by step, saya jadikan satu fungsi ya. Saya bikin fungsi preprocess yang menerima input berupa teks. Nah, nanti di dalamnya ada 2 step tadi. Mengecilkan, melowerkan, kemudian membersihkan punctuation-nya. Oke. Nah, punctuation-nya didapat dari mana? Didapat dari package string.punctuation ini. Ya. Kemudian cara membersihkannya menggunakan package regex. Kita jalankan sekalian. Nah, kemudian itu tadi baru mendefine function-nya. Nah, sekarang ini adalah menjalankan preprocessing-nya untuk ke data ya. For review in text. Text tadi di atas adalah nih ya, data di bagian teksnya saja. Nah, ini kita cek dulu, udah berhasil belum preprocessing kita? Sudah ya, sudah berubah, kecilnya nggak ada, tanda bacanya nggak ada. Nah, kemudian ini yang kemarin kita lakukan BOW, back of words, ya, ngumpulin kata-kata unik, terus habis itu dihitung frekuensinya ya. Untuk setiap data review, kita hitung frekuensinya sesuai dengan kata-kata uniknya ini. Nah, kemarin kita bikin fiturnya itu pakai package juga ya, sklearn, masuknya di feature extraction .text, namanya BOW itu adalah count vectorizer. Karena kan intinya adalah menghitung. Nah, ada yang ingat ini kemarin kenapa kok hasilnya 0-0 semua? Karena katanya 0, Bu, dan panjang sekali banyak jenis katanya. Oke, benar ya, Mas Zaki. Jadi katanya banyak banget. Nah, itu
totalnya ribuan. Nah, jadinya akhirnya apa? Banyak yang nol. Oke. Nah, ini kalau teman-teman mau ngecek feature name-nya, ya, dari tadi fitur yang sudah kita bikin. Nah, di sini ada feature name-nya, misalnya adalah Zucchini BR, eats, gitu ya, angka-angka. Kemudian ini adalah kalau mau ngecek ukurannya. Oke, nah mungkin di sini ada yang sudah ngerjain PR-nya. Nah, kemarin saya minta teman-teman untuk nambahin, kalau bisa ditambahin pre-processing-nya, gitu kan. Kita remove stop words-nya, kemudian kita remove digits-nya, kemudian kalau bisa juga kita convert ke ASCII. Ada yang sudah mengerjakan? Agak jiwa, Bu. Tadi malam sharing di grup gitu. Oh, Katanya ini tuh ngorek. yang ngerjain Mas Raga, yang lapor Mas Zaki ya? Harus Iya, iya, gitu. Bu. Dibantu cepu. Oke, Mas Raga gimana Mas Raga? Udah ngerjain kata Mas Zaki. Ya, sudah. Oke, mau share screen? Jelasin ke teman-teman? Tapi saya cuman ngerjainnya yang 3 sama 4 Bang, Bu. Yang aslinya belum. Oke, nggak apa. Share screen ya? Oke, boleh, Bu. Oke, saya stop dulu. Masih belum bisa share screen, Bu. Udah belum? Sudah, sudah. Bentar. Sudah terlihat belum ya? Udah. Apakah kurang besar atau Udah cukup kalau saya? oke. Jadi untuk remove stop word ini saya menggunakan ini ya, package remove stop word dari Genzim Parsing Preprocessing. Saya ada banyak caranya, cuman kenapa saya pilih ini soalnya yang paling simple. Gunakan ini, jadi kan sebelumnya udah dibersihkan ya ini ya dari tanda-tanda baca segala macam dari regex udah bersih, masuk ke clean text. Terus saya buat array baru, saya namain cleaner text. Di sini dari setiap item di clean text itu tinggal di ini aja sih. Udah ada fungsinya sendiri namanya remove stop word, habis itu tinggal dimasukin. Sesimpel ini aja sebenarnya. Kenapa saya pilih ya karena ini sangat yang saya lihat paling simpel. Lalu untuk nge-remove digitsnya karena yang sebelumnya itu datanya masih ada angkanya ya, data angka-angka 08 atau 800 apa. Nah, untuk menghilangkan itu, sini saya menggunakan gimana nih jelasinnya. Ini fungsi bawaan dari Python bukan sih? Saya ragu juga ini. Iya, Ada fungsi di kayaknya. sini namanya isDigit. Jadi untuk ngecek apakah itemnya itu berupa angka atau string atau apa berupa angka atau huruf. Nah, jadi kita ambil dulu setiap item di cleaner text ini, lalu dicek setiap i for i in item. Jadi setiap apa ya? Setiap bagian dari item itu dicek satu-satu kan karena bagian atas ini teks apa ya data teks yang ada. Aduh, yang mana nih contohnya? Nah kayak gini kan udah pisah-pisah ya. Dicek satu-satu ini, dicek apakah itu
angka atau huruf. Terus jika itu huruf, maka dimasukin lagi ke array yang baru. Oke, coba itu kan agak ini ya, namanya kalau di Python tuh list comprehension ya, agak bertumpuk-tumpuk gitu Iya, for-nya. ya, Coba bisa nggak Mas dijelasin lebih detail I-nya apa, itemnya apa gitu. oke. Bentar. Jadi I di sini kan ini gimana? Ini basic Python saya juga bingung sebenarnya. I for I in item. Jadi intinya item ini kan ininya ya satu array gini kan. Satu review. Satu review. Oke, Nah, terus fungsinya I for I in item itu berarti dia berarti I-nya kira-kira apa tuh? I-nya itu satu kata seperti ini. Satu kata? Satu. Bentar, saya Coba dicek Mas. Di print aja. Di baru mungkin atau di situ ya nggak apa. Kok kayaknya satu huruf ya. Nah ini supaya Oh. paham ya. Supaya kalau kopas sih nggak apa-apa. Cuman soalnya tidak memungkinkan untuk ngecek tiap spasi sih. Ya benar satu huruf loh. mungkin karena belum di run. Kalau enggak dicek pakai string biasa aja. Sebenarnya saya tuh nggak apa-apa, apalagi kayak gini ya. Ini tuh nggak mungkin dihafalin. Cuman kalau nggak paham nanti tuh teman-teman kesulitan sendiri ya. Kesulitan sendiri nyari sebenarnya yang salah tuh di mana. Kayak gitu. Apalagi ini kayak ngulik-ngulik teks yang ukurannya ribuan, nanti jadi vektor ukurannya ratusan ribu gitu kan. Nah, jadi sekalian kita coba trace bareng ya. Ya, itu setiap apa namanya? Setiap unit, bukan unit sih. Jadi Unitnya apa? Itu namanya apa sih? Jadi Sebenarnya udah benar tadi siapa ya? Mas siapa ya tadi ya? ya Zaki tadi ya. Oh iya. Yang dibilang Zaki. Jadi Kalau setiap ini kayak karakter. satu gini, setiap karakter satu-satu ini. Cuman diliatin. Siapa tahu di sini Mas Mbak yang lain masih belum kebayang ya. Tadi belum jalan. Sudah. Oke. Tahan dulu. Oh, ini udah jalan. Tekan. Nah, coba di run Coba untuk di run I-nya aja. iterasinya itu aja. Ambil satu string gitu misal. Terus dicek I for I in item, if not I is digit. Berarti kan itemnya nanti diganti satu string gitu kan. Tesnya ambil aja satu. Ya. Terus bentar Bu, saya dicek dulu ini dapat nggak? Ditulis ya, lagi. Saya print. Oke. Ada digitnya nggak? Tapi itu kalau nggak ada ntar nggak kelihatan. Saya juga tidak tahu ini ada digitnya. Kalau nggak bikin sendiri aja Mas. String apa gitu yang campur sama digit. Itu di replace aja bisa kan. Kamu buat kalimat sendiri terus pakai digit gitu. Ya ini baru mau tak tulis Zak. Makasih sarannya Zak. Sabar. Sarannya Zaki sangat membantu ya. Membantu. Oke, kita pastikan. Oke, sudah. Terus kita coba tes baru. Ini ya tes. Jalan. Belum sih. Oke. Nah, hasilnya kayak gitu. Udah nggak ada digitnya? Makasih sarannya. Zaki langsung sangat membantu. Oke. Berarti udah hilang ya digitnya. Berarti benar ya tadi I-nya karakter. Setiap karakter dicek
dia tuh string yang bentuknya digit apa enggak, kayak gitu kan. Nah, terus kira-kira selanjutnya ngapain Mas? Itu kan bentuknya hasilnya ternyata misah-misah tuh karakternya. Oh ya, lalu di sini makanya di awal ini dikasih, jadi seperti ini. Ini kan fungsi ya. I for I ini kan sebuah fungsi yang jalan terus untuk dia ngelup setiap karakter dari satu ginian. Nah, untuk disusun kembali, maka digunakan ini fungsi join di sini. Apa yang dijoin? Yang dijoin itu string kosong. Jadi kita buat dulu string kosong yang bakal diisi sama ini satu karakter-karakter yang didapat ini. Kurang lebih seperti itu. Itu apa namanya? Petik-petik dot join gitu kan. Ya, di string Kalau kosong dibuat dulu string kosong. Nah, terus string kosongnya itu diisi sama ini yang fungsi ini. iya gitu. Coba kalau petik-petiknya saya ganti strip. Petik-petiknya itu saya isikan strip gitu. Hasilnya apa ntar? Nanti Nanti jadi strip, responnya. makasih sarannya gitu. Stripnya di depan. Jadi Di setiap huruf. jadi Coba. setiap huruf ada stripnya. Nah, coba dulu aja makanya biar kelihatan. Nah, ini berarti saya ya seperti ini. Nah, jadi di oke, berarti ini maksudnya apa, Bu? Oh, menambahkan ini gimana jelasnya ya? Gimana? Ada yang Jadi bisa pemisah, bantu? jadi pemisah bukan pemisah sih. Ya, jadi pemisah benar. Jadi penyambung. Nyambung. Oh iya, maksudnya ya kalau dikasih gini kan jadi terpisah strip maksud saya gitu loh. Oh iya. Ini saya kasih pagar ya jadi dipagar dulu. Nah, tadi ya listnya Mas Raga yang di dalam tadi kan isinya karakter banyak udah kepisah-pisah. Nah, yang string di depan tuh gunanya menyambungnya tuh dengan apa kayak gitu. Kalau nggak pakai apa-apa kan berarti jadi nyambung langsung, ya kan? Tapi kalau dikasih strip ya jadi nyambungnya pakai strip kayak gitu. Kalau saya sih biasanya itu nyambungnya dengan apa yang di depannya itu. Yang lain bisa difahami nih penjelasannya Mas Raga? Bentar ya. Ya, ini kalau kalau Mas siapa yang Mas Zaki, Mas Herlambang ini mah ini ya. Bentar, Mas Rehan, Mas siapa tadi? Zulfar ya. Mas Rehan gimana Mas? Iya, tahu. Bisa dipahamin nggak yang dilakukan Mas Raga nih ngapain? Insya Allah Yakin? sedang memahami pelan-pelan. Oke, kalau Insya Allah. nggak yakin ditanyain sekarang ya. Mantap, Prak, udah cocok sama Rasprak. Bukannya kalian harusnya udah lulus semester depan. Tapi ya nggak Depan apa. magang. Oh magang ya, nggak apa ya ngasprak. Saya nggak apa, saya sih senang kalau dia asprak ya. Oke, ini udah oke. Nah, saya juga tertarik ini Mas, gensimnya. Gensim.parsing.preprocessing Oh, itu, ini Mas Raga udah familiar pakai gensim apa browsing nemunya itu? saya semalam baru cari, Bu. Oh gitu, itu Terus saya lihat ada beberapa cara, ada satu website saya lupa websitenya apa semalam. Beberapa cara itu saya telaah. Ini yang paling singkat. pakai ini Di ya, saya pilih yang ini. penelaahan ya. Iya. Ada Oke. yang ini juga, ada yang harus nge-download kata-katanya dulu. Oh, oke. Sama aja harusnya Mas. Kalau Mas Raga manggil package-nya itu cuman yang download si collab-nya, nggak kerasa. Iya, Di dalamnya juga download. ada yang harus milih bahasanya dulu. Yang Mm-mm. mau stop word apa, Inggris atau Nah, Espana. nah, kalau ini yakin Inggris. Remove stop word gini
Yakin dalamnya Inggris apa jangan-jangan? Dalamnya ditulisannya sih Inggris, Bu. Saya juga nggak tahu, Oke. saya tidak buka-buka. Oke. Nanti kalau di UTS sama ngerjain tugas akhir harus tahu ya, teman-teman ya. Kita misal datanya ngambil Indonesia harus tahu yang dipakai beneran Indonesia apa enggak ya. Kalau remove stop words. Iya, jadi ini saya tuh kaget ya. Gensim itu sudah package yang ini Mas sebenarnya. Bukan manipulasi teks biasa ya. Gensim itu selain itu nyediain banyak buat representasi teks tapi yang advance banget. Yang itu saya pakai di tesis saya ya itu. Nah, cuman nggak apa-apa ternyata simple banget ya, satu baris saja ya. Kalau biasanya, biasanya tuh pakai NLTK itu ya. Iya, semalam saya juga coba pakai itu, tapi wah, cuma selisih 3 baris, cuman wah terlalu panjang ini. Akhirnya saya pilih yang ini. Oke, ya wes rapopo podo wae, sama aja. Oke, kalau gitu kalau ini mah ya gimana ya nggak bisa diulik ya, ngimport package mau suruh ngapain lagi. Oke, kalau gitu udah oke ya, ini caranya Mas Raga seperti ini sudah benar. Tinggal nanti kalau teman-teman yang lain sebaiknya paham yang di dalam ini ngapain. Takut-takutnya salah ya, kayak tadi kata Mas Raga, diganti strip nanti cuman berubah depannya Bu O ya, diisi strip. Berubah semua data kita ya. Kayak gitu. Oke, kalau gitu makasih ya Mas Raga. Ya, terima kasih, sama-sama. Oke. Itu tadi tambahan preprocessing-nya. Ada remove stop words bahasa Inggris ya. Pastikan beneran bahasa Inggris ya. Kemudian remove digits, tadi pakai functionnya adalah isDigit. IsDigit itu berarti dipanggilnya ke string ya. String dicek apakah dia ini string berupa alfabet apa digit kayak gitu ya. Itu pakai bawaan Python isDigit. Nah, hari ini kita coba lanjutkan ya. Kita coba lanjutkan. Silahkan teman-teman yang lain juga collab-nya di run ya. Saya harap ini ya sudah duplicate semua terus ngeran sendiri-sendiri ya. Kalau di saya sih pasti update gitu. Karena saya run, saya tambahin cuman ya. Kan eman kalau enggak ngikutin. Ini sudah saya run, ini sudah saya run. Mungkin saya tambahin ini ya, ngilangin digit tadi ya. Kayak punyanya Mas Raga, coba. Remove digits-nya berarti for item in clean text. Clean text, oh ini manualnya ya, clean text, cleaner text ya, kalau kata Mas Raga tadi cleaner text. Kita append dengan hasil join dari hasil kita seleksi ya, I for I in item, if not I dot is gini, digit. Ini bukan. Ini kurung siku, ini kurungnya dia, ini kurungnya dia. Ya. Cleaner text dot append join I for I in item if not I dot is digit. Berarti yang bukan digit. Cleaner text. Nggak kelihatan ya. Berarti ini langsung saya sambung ke preprocessing-nya. Saya tambahkan di sini. Tambah step untuk remove digit. Saya letakkannya di sini. Inputannya string, berarti di sini langsung adalah yang ini ya. Yang di dalamnya sini. Nah, kalau yang di luarnya ini kan cuman mengiterasi data. Nah, kalau mau disambungin ke function berarti kita ganti ke sini.
Xstring sama dengan .join. Oke, bismillah ya. Bismillah. Coba kita ulangi untuk semua data. Ini nggak akan kelihatan. Loh, I have to admit. Oke, berarti ada yang salah. Itemnya, Bu. Mana? Oh iya, sebentar. Harusnya apa? Text string ya? Text string. Oke. Oke. Nah, kita coba ulangi ekstraksi fiturnya. Kita coba cek fiturnya seperti apa. Nah, udah nggak ada ya. Digitnya udah nggak ada. Nah, kita coba cek. Tadinya 6.700 ya vocabnya. Sekarang jadi berapa? 6.500. Nah, lumayan ya. Berarti 200 kolom gini tuh isinya cuman digit-digit ya. Yang padahal itu ya kayak gitu ya, nggak akan ngaruh apa-apa digit-digit ya. Kecuali untuk tas yang lebih rumit. Nah, ini lumayan, kita namanya mengecilkan, mereduksi dimensi. Oke, untuk stop word-nya mungkin nggak usah dulu ya saya ya. Tapi sebenarnya oke, ntar dulu aja lah. Oke, sudah. Sekarang kita lanjutkan dengan clustering. Ya, kita lanjutkan dengan clustering. Jadi fitur tadi yang sudah siap, ya, vocabnya ukurannya 6.500, ya, kolomnya 6.500. Datanya ke bawahnya ukurannya 1000, ada 1000 review. Berarti 1000 kali 6.500. Nah, itu mau kita masukkan ke model Cummins. Nah, kita mau masukkan ke model Cummins. Nah, kalau model Cummins, teman-teman lagi-lagi bisa gunakan adalah package-nya dari sklearn. Ya, Cummins sklearn. Yang di atas ini penjelasan input parameternya ya. Set. Di sini teman-teman bisa baca ncluster itu apa, init itu apa, itu penjelasan parameter inputnya. Nah, kemudian ini biasanya attributes ini metodenya ya. Jadi kalau sudah dibikin modelnya dengan manggil ini, nanti bisa dipanggil metodenya di dalamnya. Sepertinya gitu, kalau nggak salah ya. Nah, kalau contoh pemakaiannya, teman-teman bisa scroll lagi ke bawah lagi. Nah, di sini nih kita cara pakainya adalah ini ya. Kita copy dulu, kita import dulu kelas Cummins-nya dari modulnya sklearn.cluster. Kemudian kita ikuti aja ya. Nah, di sini berarti perlu NumPy. Ini karena apa? Karena dia membuat data X-nya, contohnya ini pakai NumPy. Nah, kalau di kita hasil dari ini ya, sklearn.filter extraction.text count factorizer ini bentuknya sudah NumPy. Nah, berarti ini tidak perlu ya, karena data kita udah siap, bentuknya udah NumPy. Jadi kita tidak perlu import NumPy-nya. Ngandangin kucing. Oke, daripada ini ya kabur ke tempat tetangga. Saya tuh nggak mudeng kucing ya, tapi katanya kucing tuh bisa yang ini ya, kawin sembarangan gitu ya sama tetangga gitu. Kayak saya pernah dengar teman saya punya kucing apa bagus, terus kawinnya sama kucing kampung gitu, terus mencak-mencak ya. Nggak paham. Cummins ncluster apa nih? Bener Bu? Kenapa Mbak? Itu kenapa kok nggak boleh kawin sama kucing tetangga? Kan mereka saling mencintai. Kenapa tidak boleh? Sayang Bu, kan kalau kucing, misalnya kucing rumahan tuh kan udah diurus ke salon dan sebagainya, ada grooming, tapi malah kita sama kucing kampung yang nggak diurus. Emang kenapa Mbak? Ketularan gitu atau apa?
Bukan, Bu. Apa kayak beda level gitu? Iyalah. Astaga, astagfirullah. Ini ya luar biasa rasis ya sebenarnya ini kepemilikan perkucingan tuh. Oh gitu, cuman karena sayang gitu ya. Kan mahal, Bu, Oh gitu. diurusnya. Oke, baiklah. Saya nggak relate ya, nggak boleh ngejudge. Apalah saya ya, padahal habis ngejudge. Oke, tadi sampai mana? Kita bikin modelnya. Kita panggil Kamins gitu. Nah, ini yang di dalamnya ini teman-teman harus baca ya. Baca di sini N cluster itu apa, random state itu apa. Teman-teman harus baca. Nah, N cluster ini parameter pertama ya. Ini adalah the number of cluster to form as well as the number of centroid to generate. Ada yang bisa bantu jelasin ini maksudnya apa? Waktu kita bikin model, kenapa kita harus masukin N cluster gitu? Kemarin waktu XGBoost nggak bikin apa-apa tuh Bu, gitu kan? Kemarin waktu XGBoost gini aja bisa. Kenapa sekarang kita harus masukin N cluster gitu? Nah ini ya, penjelasannya ada number of cluster to form as well as the number of centroids to generate. Itu apa N cluster itu kira-kira? Nilai kau. Nilai K itu apa? Nah, itu saya juga lupa. Barat. A untuk kelompok. Nah, Oke. Berarti N cluster adalah Jumlah Jumlah kelompoknya. oke. Berarti jumlah kelompoknya harus diisi ya. Nah, isinya boleh berapa? Ada batasannya enggak? Kalau di teori diajarin enggak? Ada batasannya enggak? 1 boleh enggak? 1 boleh. Ya. Tapi kira-kira teman-teman bakal ngisi 1 enggak? Ya, Bu. Enggak. Kenapa? Karena defaultnya 8. Itu bukan jawaban ya. Itu bukan jawaban. Maksudnya 1 boleh, kenapa kok enggak ngisi 1? Tidak ada batasnya tapi dicari yang optimal. Oke. Tapi kalau 1, pertanyaan saya, kenapa kita enggak ngisiin 1? Terus apa gunanya dikelompokkan Bu kalau semuanya satu kelompok? Betul, itu maksud saya ya. Clustering itu kan mengelompokkan. Ya. Datanya ada 1000, mau kita kelompokin. Kalau kata Mas Herlambang, dicari yang optimal. Ya, kalau banyak berapa yang optimal gitu kan? Apakah 100 kelompok, apakah 200 kelompok kan? Ya, entar lihat di mana optimalnya. Tapi kalau 1 itu kan kayak nggak berubah apa-apa ya. Datanya nggak dikelompokin berarti. Minimal 2 ya, minimal 2. Kalau defaultnya di Escalern 8. Ya, tapi lagi-lagi teman-teman harus lihat data teman-teman ukurannya berapa, ya kan? Datanya cuma 8 dikelompokin jadi 8. Nah, jadi satu-satu ntar itu juga tidak ada maknanya. Kayak gitu kan. Terus habis itu kecenderungannya gimana ya? Kecenderungannya gimana? Kalau ternyata emang cuma 2 ya, pembagiannya cuma apa? Data jenis kelamin gitu kan. Adanya cuma cewek sama cowok, dikelompokin jadi 8, maksa banget ya. Mau diisi apa itu yang lainnya ya. Nah, itu pengelompokan. Ya, kita coba, karena data kita 1000, mungkin menarik juga kalau agak besar. Kita coba 5 gitu. Nah, berarti ini kita panggil kelasnya Kamins, kita kelompokin jadi 5. Nah, next-nya tadi ada parameternya adalah init, ini mungkin kita nggak usah ya. Nah, max iter ini berarti kalau di Kamins itu kan menghitung jaraknya berkali-kali ya, sekali hitung kayak gitu. Nah, iterasi itu berarti kita membolehkan ngitungnya tuh berkali-kali. Nah, makin gede maka proses bikin model teman-teman juga akan makin lama, karena ngulanginya berarti sampai 300. Ini defaultnya berarti 300. Kalau dikecilin pasti akan lebih cepat. Nah, jadi kalau teman-teman nanti ngimplement clustering, terus kok datanya banyak, ratusan ribu, kalau pengen lihat jalan apa enggaknya dulu, ini bisa dikecilin dulu. Nah, dikecilin, misalnya berapa, 10, 20, kayak gitu. Cuman ya hasilnya akan tidak sebagus kalau ini banyak. Nah, ya. Terus yang lain-lainnya mungkin bisa dibaca sendiri, nanti yang saya mau tekenin ini ya. Ini defaultnya non, tapi ini penting, random state.
Random state sama dengan non. Coba kita baca. Random state. Ini ya. Random state determines random number generation for centroid initialization. Nah, use an INT to make the randomness deterministic. Nah, random state itu defaultnya non. Berarti nggak ada nilai random state-nya. Padahal random state di sini ya penjelasannya adalah digunakan sebagai pedoman si model dalam apa? Mengenerate centroid. Nah, kalau di clustering teman-teman ingat langkah pertama itu kan ngerandom centroid ya. Misal tadi kita putuskan untuk bikin 5 kelompok. Langkah pertama berarti kan membuat 5 random centroid. Nah, random ya, 5 random centroid ya. Itu kalau teman-teman hanya ngelakuin eksperimen sekali, maka tidak masalah ya, tidak masalah. Tapi kalau teman-teman ngelakuin eksperimennya berkali-kali ya, lah random, lah setiap ngeran bisa berubah dong, ya kan? Setiap ngeran bisa berubah. Berubah dalam artian ininya ya, apa namanya? Nilainya. Kalau randomnya tetap random ya. Jadi centroidnya tuh tetap random, cuman nilainya bisa berubah-ubah. Nah, itu tidak disarankan ya. Kita disarankan kalau dibikin model itu kita random state-nya kita isi. Supaya nanti teman-teman eksperimen berkali-kali pun ya itu hasilnya konsisten. Nah, kalau ini tidak kita isi ya, performa tuh eksperimen dilakukan berkali-kali performanya bisa naik turun. Nah, misal teman-teman mau TA gitu, sebelum TA sudah selesai model terus bilang MAE-nya atau akurasinya gitu. Akurasi gitu 80% gitu. Ketika di sidang disuruh running ulang gitu ya, dihitung bisa berubah. Bisa berubah karena apa? Bisa jadi tidak ngeset random state. Nah, random state-nya ini terserah ya. Tadi dibilang adalah INT. Pakai INT. Nah, ini biasanya saya pakai tanggal nikah. Random banget ya pakai tanggal nikah ya, 11.03 kayak gini. Nah, atau apapun ya, angka apapun ini nggak masalah, yang penting dari awal sampai akhir penelitian teman-teman itu tidak berubah. Nah, 42 kayak gini ya. Saya pakai 11.3 kayak gitu. Nah, ini supaya tidak berubah. Oke, mungkin kita cukup masukin ini aja tadi, number of kelompok sama random state. Nah, terus kita fitkan data kita. Data kita adalah kita simpan di variabel X. Sudah benar ya? Sudah X. Kemudian coba kita jalankan. Nah. Means object is not callable. Cepat ya ternyata, data 1000. Oke, sudah kebikin ya. Modelnya sudah kebikin. Nah, kalau sudah kebikin, sekarang kita waktunya bisa eksplorasi. Kita coba explore hasil pemodelan. Nah, kalau di Kamin sini tadi ada di scikit-learn. Nah, ini teman-teman bisa cek labelnya. Kemudian ada bisa dicek juga cluster centernya. Nah, kalau Kamins label ini berarti nanti keluarnya adalah apa nih? Kira-kira Kamins label. Hasilnya seperti ini. Ada angka 4, 4, 1, 4, 4, 2, 0. Tadi modelnya yang saya panggil adalah saya isikan 5 kelompok gitu. Terus ini random state. Ketika saya coba cek dot labels ya, keluarnya seperti ini. Nah, kelompoknya Bu, pembagian kelompok. Iya, benar ya. Jadi tadi kita mau bikin 5 kelompok. Ya. Berarti seperti di awal pengkodean kita ya, ekstraksi fitur. Ini juga seperti ini, kelompoknya tuh direpresentasiinnya pakai angka. Jadi angkanya ini
kemungkinan nanti 0 sampai 4 ya. Sekilas. Nah, ini ada 0 ya. Nah, 5 kelompok itu berarti 0, 1, 2, 3, 4. Ada 5 kelompok. Nah, untuk tiap nilai di sini, ini berarti adalah label dari tiap data. Nah, coba kita cek ya. Berarti harusnya yang di sini ini berapa jumlahnya elemennya? Kamins.label harusnya berapa jumlahnya elemennya? Berapa ayo? Yang di dalam array ini harusnya jumlahnya berapa? Oh, Mas Deva udah join ya? Mas Deva udah present sih? Belum lah ya. Halo Mas Deva? Oke, tidak nyambung ya. Kamins.labels ya, di dalamnya ini isinya kelompoknya. Nah, berarti harusnya jumlah elemennya berapa banyaknya elemen di kamins.labels ini? Nggak ada yang tahu? Kira-kira sebelum saya execute? Berapa Mbak Agni? Ya, nggak masuk Mbak Agni suaranya. Atau bocor ya. Coba kita execute aja kalau gitu. 1000 ya. 1000. Jadi kamins.labels tadi isinya adalah gini, pelabelan, encodingnya. Kalau dalamnya isinya berapa ya? Isinya 1000. Nah, kalau kita cek shape-nya, setiap yang tipenya NumPy itu bisa kita cek sesuai dengan fungsi masing-masing ya. Nah, kita cek shape-nya 1000. Ya. Berarti ini adalah, tidak lain adalah pelabelan data kita ya, semuanya ini. Nah, data pertama berarti masuk kelompok 4, data kedua masuk kelompok 4, data ketiga masuk kelompok 1, dan seterusnya sampai data ke 1000 ini masuknya kelompok 4. Nah, itu tadi untuk kamins.labels ya. Kemudian di sini ada banyaknya elemen. Oke. Sambil kayak gini silahkan ditanyain kalau ada yang mau ditanyain ya. Oh iya, Mas Kois sudah jawab, ketutupan. Maaf Mas Kois. Oke. Setelah kita cluster, nah setelah kita cluster ya, ini saya akan coba memang yang challenging tuh habis di cluster tuh ngapain gitu ya. Kalau di perkuliahan teori dikasih insight nggak? Hasil clustering tuh bisa dipakai buat apa? Ini kan udah selesai nih, kita cluster udah bagi kelompok jadi 5. Bisa buat apa kalau udah di cluster tuh? Nah, jadi kalau clustering itu memang agak beda ya, karena nggak ada tujuannya. Jadi itu bebas gitu. Nah, nah, salah satu yang kebayang ya ini belum keluar ya. Nah, salah satu yang kebayang ya, ini saya tuh ngambil dari notebook orang ya, notebook orang eksplorasi dia taruh di Kaggle. Notebook orang eksplorasi dia taruh di Kaggle. Nah, yang bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman cari tahu ya,
cari tahu tiap kelompok itu kata-katanya apa aja. Kayak gitu kan, kayak kemarin teman-teman ingat waktu di Twitter saya nyontohin data apa sih kemarin? Afiliator ya, sama tweet data minyak goreng, ya kan? Nah, itu kan teman-teman bisa membedakan karena yang minyak goreng itu muncul kata-katanya bareng-bareng. Maksudnya di tweet yang satu muncul kelangkaan, di tweet yang kedua muncul langka kayak gitu. Di tweet afiliator, di tweet yang satu muncul apa flexing gitu. Bener nggak sih? Saya nggak tahu flexing itu apa. Flexing gitu. Terus di tweet yang satu muncul apa namanya? Ya kayak gitulah ya. Pokoknya term-term Telkom flexing. Apa itu, Mas? Nah, ini coba kita pengen lakuin kayak gitu juga ya. Kalau di sini berarti yang sudah dia lakukan sama dengan kita, sudah bikin modelnya ya. Nah, terus dia memanggil cluster centers. Cluster centers. Nah, kalau kayak gini ya, teman-teman cek dulu supaya paham kalau ada waktu ya. Jadi jangan langsung kopas gitu ya. Cek dulu ya. Cluster centroid. Cluster center maksud saya. Nah, cluster centers teman-teman cek asal muasalnya itu dari mana? Oh, dari model Cummins. Nah, di sini dijelasin kan. Cluster centers ini kalau dipanggil dia akan memunculkan coordinates of cluster centers. Oh, berarti kalau dipanggil nanti dia akan memunculkan vektor ya, vektor BOW kalau di kasus kita. Kalau ini koordinat itu kan secara umum ya. Kalau dua data XY, kalau kita karena pakai BOW ya bukan koordinat XY, tapi ya si vektor yang isinya 6.000 tadi. Berarti kalau ini kita panggil di kasus kita, dia akan memunculkan vektor isinya 6.000 dari si cluster center. Cluster center berarti hanya satu titik ya, satu titik. Nah, kita coba panggil ya. Ininya dulu ya, ininya dulu. Pelan-pelan ya, supaya bisa kebayang. Bentar, saya tuh harusnya screen aja ya sharingnya, biar enggak ini. Coba kita lihat. Sekarang kita akan memanggil, ini tadi ya. Apa tadi? Coordinates of cluster center. Berarti kalau di kasus kita bukan koordinat itu adalah tidak lain adalah si BOW ya. Vektor BOW dari cluster center. Campur nggak apa ya, paham ya pokoknya. Nah, model di sini kita tadi namanya adalah Cummins. Nah, coba kita execute. Nah, hasilnya ya, hasilnya adalah berupa, coba kita cek ukurannya. Nah, 5 dikali 6532. Kenapa 5 dikali 6532? Karena jumlah kelompok kita 5. Nah, kalau kelompoknya 5 berarti kan senternya juga ada 5. Nah, setiap center itu juga dia berupa vektor BOW gitu ya, berupa vektor BOW. Makanya ukurannya juga 6532. Jadi, kalau teman-teman manggil model.cluster_center, ini adalah teman-teman manggil vektor dari centroid cluster yang sudah terbentuk. Nah, coba kita cek lagi ngapain sih tadi ya, sebenarnya manggil cluster center buat apa? Kita cek di Kaggle-nya. Ini ada di notebook saya ya, saya cantumin 2 link, salah satunya ada di notebook. Nah, ternyata dia mau arcsort. Nah, ini saya jujur ya, nggak bisa jelasin. Bagian slicing NumPy itu agak rumit. Nanti teman-teman silahkan dipelajarin sendiri. Bagian yang belakang ini loh. Nah, yang saya ngeh ya, kalau NumPy itu slicingnya pakai
titik 2. Nah, kalau di sini ada titik 2-nya 3 kali, berarti dia parameternya ada 3. Nah, berarti di sini ini ada maknanya ya. Ini nggak ada apa-apa, tapi ada maknanya. Karena apa? Ini parameter pertama. Nah, ini parameter kedua, ya. Ini juga nggak ada apa-apanya. Nah, itu saya agak nggak paham ya. Terus yang terakhir, -1 itu biasanya adalah sort dari belakang. Karena di sini kan arc sort ya. Coba. Cluster center arc sort. Arc sort, oke. Nah, ini berarti sudah diurutkan. Nah, kalau di sini -1 saya pahamnya cuman dari yang paling besar gitu mungkin. Nah, kalau yang depannya ini mungkin ya, feeling saya adalah mengakses hasil dari ini tadi kan agak berlapis ya. Ini tadi kan agak berlapis waktu kita print tuh. Berlapis dalam artian kayak ini kan, 2 dimensi gini ya. Nah, feeling saya itu ngakses itu ya. Nah, kita coba cek. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Hasilnya adalah seperti ini. 5796 95985. Nah, ini apa ya? Dari kayak gini kok jadi berubah jadi kayak gini. Dari yang isinya tadi float-float gitu, cluster centernya. Kenapa jadi pengkodean seperti ini? Maksudnya utuh-utuh kayak gini. Nah, ada yang kebayang nggak kira-kira ini tuh sebenarnya apa? Array of apa? Hasil yang kita cari ini array of apa? Coba saya cariin dulu untuk arc sort ya, arc sort. Arc sort NumPy. Nah, NumPy arc sort itu adalah mengembalikan indeks ya, mengembalikan indeks. Jadi kalau kita punya data 3, 1, 2 di dalam list gitu, di dalam array, NumPy arc sort itu adalah mengembalikan 1, 2, 0. Berarti 3 di sini satu dua nol ya. Sebentar. Elemen ke 0 indeksnya jadi 1. Kenapa nggak 2? Sebentar saya. Return the index that will sort an array. Sort. Oke. Berarti kalau arc sort ini adalah dia nge-sort data X. 312 di sort berarti kan jadi 1 2 3 ya. 1 2 3. Nah, 1 2 3 itu kalau dari data di awal 1 itu kan indeks ke 1 ya. 1 itu kan indeks ke 1. Ini kan indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2. 1 itu ada indeks ke 1. Nah, maka dia yang pertama adalah 1. Kemudian urutan kedua tadi kan 1, 2, 3 gitu ya. Nah, 2 itu di data di awal ada di indeks ke 2. Nah, kemudian urutnya tadi adalah 1, 2, 3. Nah, 3 di data di awal indeks ke 0. Nah, berarti arc sort itu adalah mengembalikan indeks yang bikin data di awal itu ke sort. Nah, semoga bisa dipahami ya. Mengembalikan indeks ya yang bikin data di awal ini ke sort. Nah, kalau yang di sini tadi ya, yang di depan adalah seperti itu. Membuat indeks yang bikin semua data ini ke sort dari kecil ke besar ya. Kemungkinan feeling saya yang belakang ini bikin kebalik ya, dari besar ke kecil. Coba kita lanjutin dulu aja.
apa yang dia lakukan setelah dia sort gitu. Config ini berarti adalah config ini adalah model dari BOW kita. Nah, terus berarti kita akan dapetin feature name-nya, mirip seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya ya. Berarti config ini kita cek di atas model buat dapetin BOW kita yang mana? Vectorizer. Nah, kita ganti, kita sesuaikan. Berarti di sini vectorizer. Nah, kemudian karena kelompok kita adanya cuma 5, maka kita ganti 5. Nah, order centroids ini ada dari, nah ini tadi disimpan di sini ya, untuk indeks yang bikin centroids-nya itu terurut, kemudian dibalik dari yang besar ke kecil, itu disimpan ke order centroids. Nah, berarti di sini bisa kita simpan order centroid. Oke, order centroids. Nah, ini juga kita sesuaikan. 5 itu sebentar. Ini tadi kayaknya jumlah kata ya. Jumlah kata. Oke, coba kita cek. Nah, ini keluar ya. Keluar hasilnya klaster 0 ya. Isinya kata-katanya yang sering muncul ya. Kenapa sering muncul? Tadi kan ini merupakan centroid gitu kan. Centroid itu apa tadi? Vektor BOW ya. Vektor BOW tadi apa? Berarti kan dalamnya tuh sudah ada count. Kalau ini koma berarti sudah di scaling ya. Sudah di scaling 0 sampai 1. Berarti kan isinya tuh frekuensi yang dinormalkan gitu. Nah, tadi kita sudah sort. Kita sort sudah kan. Sort kebalik berarti yang paling gede yang di depan. Nah, di sini isinya adalah indeks. Nah, indeks di sini ini sebenarnya kan merujuk ke vocab. Ya, jadi 5796 ini merujuk ke vocab kita ya. Indeks ke 5796 itu berarti kata apa kayak gitu. Nah, jadi di sini yang dilakukan adalah memanggil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. 10 itu berarti di sini memanggil 10 kata pertama ya dengan frekuensi yang paling besar gitu yang sudah dinormalkan dari si centroid gitu ya. Itu kita print. Nah, berarti akan ada 5 klaster. Nah, di sini kelihatan untuk klaster pertama ternyata kata-kata yang paling sering muncul adalah the chips end of are tundis BR, they, cattle, dan seterusnya. Nah, ini ternyata jelek sekali ya, jelek sekali. Kenapa nih? Kenapa saya bilang ini hasilnya jelek sekali? Ya, klaster 0 kayak gini kata-katanya. Klaster 1 kata-katanya kayak gini. Klaster 2 kayak gini. Klaster 3, nah klaster 3 sih agak bagus ya. Chips, flavor, potato gitu. Berarti kemungkinan apa ya? Keripik kentang gitu ya. Klaster 3 ini isinya keripik-keripikan mungkin gitu ya. Nah, tapi menurut saya ini jelek ya. Kenapa? Klaster 0 ini cattle. Cattle itu apa? Sapi. Keripik sapi gitu. Chip sapi.
Karena saya miss satu step. Apa kira-kira yang bisa bikin hasilnya ini lebih bagus apa? Kira-kira yang bisa bikin hasil klasternya ini isinya nanti kata-kata yang lebih bermakna gitu. Apa yang kurang saya lakukan? Masih ngikutin semua? Saya panggil ya. Jangan dulu Mas lagi jangan. Kebacut. Soalnya udah sering muncul ya. Bentar. Kamu mau manggil tadi loh. Mas Deva. Mas Deva? Mas Deva? Mas Deva ini temannya siapa ya? Ada yang kenal? Sama-sama 2019? Nggak muncul ya? Iya, kenapa Mbak Egin? Maaf Bu, tadi yang kalau yang di mengecek ukuran klaster tadi kan Bu, itu 6.000 berapa ya tadi ya Bu harusnya? Mengecek ukuran klaster. Sebentar. Mana Mbak? Mana Mbak? Yang sebelum di atasnya lagi Bu. Mengecek ukuran klaster. Oh, bawahnya Bu, maaf Bu. Maafin. Bentar. Yang sebelum short data Bu. Sebelum short data. Oh, ini ya. Mengukur dimensi centroid. Nah ya, Coba. yang K-means cluster center dot shape. Nah, tadi saya coba itu ada 6.700 Bu, sedangkan tadi ibunya 6.500. Oh iya. Ini tadi tuh, oke. Jadi tadi di awal kan saya nambahin satu step Mbak. Pre-processingnya. Saya ngikutin stepnya Mas Raga. Tadi saya tambahin pre-processing kita yang kemarin tuh cuma 2. Ya. Sekarang ditambahin ngecek digit apa enggak. Nah, kalau digit dihapus. Nah, itu menjadikan vocab kita mengecil ya. Jadi yang digit-digit yang pertemuan kemarin masih ada, jadi vocab tuh, sekarang udah nggak ada. Nah, makanya mengecil. Saya jadi kalau Mbak Hegin sudah tambahkan ini, stepnya sudah dimasukkan ke fungsi pre-processing sini, ya. Terus, nah coba mungkin bisa di screenshot atau diketik cepat. Kalau sudah ditambahkan ke pre-processing sini, terus habis itu dijalankan untuk semua data, diulang runningnya, ya. Kemudian dibikin ulang BUW-nya, ya, maka ukurannya akan 6.532. Oh iya Bu, belum nambahin fungsi soalnya Bu. Oke. Nggak apa ya, walaupun nanti habis ini teman-teman masih nyimak sendiri gitu, tapi lebih enak live gini ya, live dicoba miss-nya apa. Nah, balik lagi ya. Balik lagi. Tadi kita sudah nge-cluster 5 kelompok gitu. Kita sudah dapat labelnya masing-masing data. Datanya ada 1000. Terus kita cek centroid atau titik tengah dari tiap-tiap kelompok. Ya. Terus kita masih benar ya, masih ngecek ini berarti ada 5 centroid dikali ukuran vocabnya. Nah, yang di sini yang dilakukan adalah, saya tulisin dulu ya, melakukan sort. Melakukan sort ya terhadap vektor centroid. Lakukan sort terhadap vektor centroid, diurutkan dari yang paling besar nilainya atau frekuensinya paling sering gitu ya. Terus mengembalikan indeks vocabnya. Nah, jadi yang dilakukan di sini adalah melakukan sort terhadap vektor centroid ya, arc sort ini sekaligus apa? Mengembalikan indeks vocabnya. Nah, diurutkan dari yang paling besar itu, feeling saya adalah yang di sini ya, slicingnya ini. Nah, jadi kembaliannya ini adalah indeks-indeks dari vocab. Posisinya sudah terurut dari yang paling sering.
Oke, nah di bawahnya di sini, ini saya ngelakuin print fitur untuk tiap centroid. Nah, jadi hanya 10 fitur yang paling besar aja. Tadi kan di sini sudah di-sort, berarti kalau dipanggil 10 dari depan itu sudah yang 10 paling besar frekuensinya. Untuk tiap cluster. Hasilnya seperti ini. Nah, tadi yang saya tanyakan ya, ini tuh nggak kelihatan apapun ya. Nggak kelihatan bedanya antara cluster 0, cluster 1, cluster 2, cluster 3, cluster 4. Yang paling kelihatan paling cluster 3 ya. Cluster 3 ini kelihatan ada keripik, ada potato, ada flavor, berarti ada rasanya. Nah, kira-kira step apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki cluster ini tadi? Supaya lebih kelihatan kelompok-kelompoknya tuh beda gitu. Masa nggak ada yang ini? Kelihatan nggak sih ini kelompok 0, kelompok 1 ini apa sebenarnya munculnya? Bentar, tadi kan saya manggil ya, bentar. Mas Azra? Ya, Bu. Mas Azra, menurut Mas Azra, cluster 0, cluster 1, cluster 2 ini sudah mengelompok apa belum? Menurut kata-katanya di sini, cluster 0, cluster 1, cluster 2 ini sudah bisa dibedakan apa belum? Menurut Mas Azra, cluster 0, cluster 1, cluster 2, cluster 3, cluster 4. Kalau dari Kayaknya kata belum sih, Bu. belum ya? Tapi saya nggak tahu juga. Iya, ya ini yang kelihatan Mungkin aja. dari kata-katanya masih ada yang sama gitu. Kata-katanya masih ada yang sama ya. Nah, terus juga yang sama tuh sebenarnya apa sih? Yang sama tuh sebenarnya apa? Anggota kelompoknya. Yang sama-sama ini apa nih, Mas? N, to, it, of. N, of ya, to. Ya, di sini ada lagi nih, of, it, to. Ini sebenarnya kata-kata apa? Oh, itu stop words. Iya, benar sekali ya. Jadi maksud saya cuma nanya itu ya. Jadi ternyata saya kurang pre-processing ya, saya kurang hapus stop words, itu bikin model kita benar-benar nggak bisa dilihat apa-apanya ya, nggak bisa dilihat apa-apanya. Hasilnya apa? Hasilnya ternyata kata-kata yang sama muncul berkali-kali dan itu dianggap beda kelompok bahkan. Ya. Jadi ngerusak model kita. Nah, jadi tadi pre-processingnya untuk menghilangkan stop words itu ternyata cukup penting ya, kalau kita cuma mau ngelompokin berdasarkan kata. Nah, monggo nanti teman-teman silahkan dicek punyanya Mas Raga boleh, atau pakai cara yang lain boleh. Silahkan ditambahkan untuk remove stop words-nya, kemudian dilakukan ulang ya, dilakukan ulang clustering ini. Nah, oke, coba sekarang kita pindah dulu. Next, kita mau ngapain? Saya tuh ini ya agak bagus. Bentar. Itu kalau dari tadi ya, term paling atas. Nah, saya tuh mau nunjukin teman-teman juga tuh yang kelihatan-kelihatan dulu aja ya. Ini. Saya mau nunjukin teman-teman ini ya. Nah, ini tuh namanya word cloud kalau yang belum pernah tahu ya. Atau ada yang udah pernah bikin word cloud? Ada yang udah pernah bikin kayak gini? Kalau di Pernah merantau ya? dengan teman tuh. Siapa nih? Mas siapa nih? Mas Zaki. Iya, Ini cuma dengan teman sih. Oh, cuman apa, Mas? Codingan teman, codingan teman. Oh, codingan teman. Berarti belum pernah sendiri ya. Yuk, kita copy. Ya, ini tuh intinya adalah kita ngeplot gitu, ngeplot kata-kata
di dokumen kita. Kalau di kasus kita tadi berarti list of review kita, ya, kita mau ngeplot. Nah, itu makin gede itu frekuensinya makin banyak berarti. Makin gede frekuensinya makin banyak. Nah, kalau ini berarti ini dilakukan sebelum clustering kita ya, sebentar. PLT. Bentar ya, ini teman-teman jangan, kayaknya kalau ngikutin saya bakal ini, soalnya saya belum coba. Kalau ngikutin pasti bakal berubah berkali-kali. Bentar. Yang perlu di ini adalah matplotlib. Kalau ngeplot itu biasanya package-nya adalah matplotlib. Nanti kita satu ini aja ya, terus udah ya pertemuan kita kepanjangan. plt.figure fixed size ini ngeset ukuran awal ya. Ngeset ukuran gambar. Kemudian word cloud ini pasti harus diimport ya. Kalau yang namanya aneh-aneh gini pasti kita harus import. Coba kita cek. Di sini word cloud itu dia diambil dari package apa? Word cloud juga. Coba apakah harus diinstal kalau di collab? Kita coba dulu. Oh, bisa langsung ya, bisa langsung diimport. Berarti apa di collab-nya sudah ada. Oke, terus habis itu word cloud, background color, max words-nya 1000, random state-nya. Nah, random state di sini beda lagi dengan random state yang di scalar tadi ya. Tapi kalau angkanya mau disamain juga nggak masalah. Pokoknya intinya tuh supaya teman-teman kalau run berulang-ulang tuh hasilnya nggak berubah. Teman-teman kalau run berulang-ulang hasilnya nggak berubah. Dot generate dari cooking. Nah, coba kita trace cooking di kode contoh itu adalah apa? Cooking. Cooking adalah string. Ya, cooking adalah data cooking.title disambung. Berarti adalah string intinya ya. String dari semua data dari kolom cooking. Nah, berarti ya ini adalah hal yang terpisah dengan klaster kita. Sebenarnya. Cuman saya mikir gimana caranya biar saya mau gambar word cloud tapi di tiap klaster kita. Nah, saya tuh pengennya adalah saya ingin gambar word cloud di tiap klaster kita. Saya ingin ngeplot word cloud dari tiap klaster yang sudah kita buat. Berarti nanti akan ada 5 plot word cloud gitu ya. Nah, kalau di contoh tadi cooking ya, di contoh codingan cooking ini string ya. String dari satu kolom cooking itu digabungkan jadi satu string. Nah, berarti di sini kita perlu juga menyediakan string gabungan dari setiap cluster. Nah, berarti nanti akan ada 5 string gitu ya. 5 string. Karena kan klasternya ada 5. Nah, akan tetapi kita perlu menyediakan string gabungan dari setiap cluster. Jadi setiap cluster kita gabungin jadi satu string. Jadi total kita akan menyediakan 5 string. Akan tetapi tadi terakhir kita tuh ngapain sih di klasternya? Kita kan ngeprint term ini ya. Ini supaya kelihatan kata-katanya tapi dari sisi
di iterasi biasa gitu ya, most frequent-nya. Nah, terakhir kita ngapain sih? Ngecek centroid. Oke. Nah, padahal centroid itu kan cuma 5 data ya. Nah, nanti kalau 5 data, kita nggak akan dapat apa-apa ya. Berarti kita naik lagi. Kita naik lagi. Nah, berarti yang kita cari itu sebenarnya adalah ini. Nah, yang kita cari adalah ini, data yang masih 1000. Ya, yang masih 1000 dengan labelnya masing-masing. Nah, maksud saya adalah kita harus bisa ngelompokin 1000 data kita, ya, itu kita pisah ke 5 list gitulah ya, 5 array, ya, sesuai dengan indeks di sini. Nah, berarti ini bisa kita lakukan manual ya, sebenarnya bisa kita lakukan manual. Coba. Bisa kita lakukan manual. Berarti yang pertama, tadi adalah sebelum menyediakan string, berarti kita harus menyimpan tiap data review sesuai dengan klasternya. Nah, berarti akan ada 5 list gitu ya. Nah, coba kita sebelum bisa nge-word cloud-in, kita harus bisa menyediakan ini. Berarti langkah pertama saya mau manual. Tadi Kamins.labels itu ada daftar labelsnya, ada dari 0 sampai 4 gitu. Berarti saya kan bisa iterasi ya. For i in, misal pakai range atau pakai ini, pakai gini aja biar kelihatan ya. For i in 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, salah. Kamins.label for review gitu in Kamins.label ya. Nah, ini saya masukin. Saya simpen ya. Untuk klaster 0 sama dengan list kosong gitu ya. Klaster 1 sama dengan list kosong. Klaster 2 sama dengan list kosong. Klaster 3 sama dengan list kosong. Klaster 4 sama dengan list kosong. Nah, jadi kita nyediain 5 list kosong ya, untuk menyimpan tiap data review sesuai dengan klasternya. Nah, tadi Kamins.labels isinya adalah label tiap data. Berarti for review in Kamins.label, ini manual aja ya, kita masukin if review sama dengan 1, 0, kita masukin cluster 0.append apanya, indeksnya ya, berarti indeksnya Kamins.labels for review. Kalau mau dapetin indeksnya gimana caranya tuh? For review in Kamins.label itu kan ada data ke dengan label ya. Coba sebentar, Kamins.label. Kamins.labels. Index, get index. npwhere. npwhere. Kamins.label. Jangan-jangan ini langsung ya, coba. Oh, langsung ya, langsung. Berarti kita nggak perlu gini ya, nggak perlu manual. Oke, alhamdulillah. Selalu ada jalan yang lebih mudah. Kita coba. Berarti kita akan masukin indeks untuk data ya, sesuai dengan kelompoknya. Nah, ini tempat saya nggarap sudah makin heboh.
Klaster 0 itu nanti akan menyimpan data-data untuk yang label klasternya 0. Klaster 1 menyimpan yang labelnya 1, dan seterusnya. Kenapa NP-nya merah? Oke. Nah, sudah. Berarti di sini adalah yang kita lakukan adalah tadi ya, menyimpan indeks, dari tiap review sesuai cluster. Nah, ini baru indeksnya. Oke. Kalau kita mau nyimpen datanya, berarti kita harus panggil data awalnya ya. Kita panggil data awalnya yang sudah bersih adalah, kita cek. Data awal yang sudah bersih, data masih berupa teks yang sudah bersih. Data masih berupa teks yang sudah bersih adalah teks clean. Adalah teks clean ya. Teks clean, teks clean, teks clean. Nah, yang mau kita simpan kan datanya ya. Teks clean. Ya. Berarti saya mau append di sini. Review for review in text clean. Bisa nggak gini? Atau gini aja, bisa nggak ya? Oke. Lelah ya. Bentar. NPWare ini sudah list index gitu kan. Berarti satu-satu dulu aja. Ini adalah list index. Kita bikin list index. Ya, kalau 0 tulis ini sudah list index. Oke. Sekarang di sini ini berarti semua baru list index. Nah, sekarang kalau kita mau nyimpen datanya berarti tadi ini kan list index berarti for kita simpan datanya. Simpan data review sesuai cluster. Nah. Ini ID, 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 ID. Oke. Coba satu dulu, kalau datanya cluster 0 reviewnya berarti sama dengan clean text tadi, clean text I, for I in cluster 0 ID. Coba ya, bismillah. Oke. Kayaknya udah bener ya. Ini sekilas sudah beda semua. Datanya juga kayak jumlahnya sama kayak gini. Nah, berarti ini kita lakukan untuk semua klaster. Kita lakukan untuk semua klaster. Kita simpen. 1, 2, 3, 4. Kita sesuaikan asal muasal indeksnya. Nah, ini berarti sudah kesimpan semua datanya. Nah, tadi sudah berarti ya menyediakan tiap data review sesuai dengan klasternya akan ada 5 list, itu adalah ini. Nah, yang kedua adalah menyediakan string gabungan dari setiap klaster. Nah,
Berarti kurang apa nih? Kalau menyediakan string gabungan tinggal diapakan nih saya? Sudah ada list setiap cluster. Nah, di sini kita bisa pakai join-nya Mas Raga tadi ya. Kita bisa pakai join-nya Mas Raga. Oke. Simpan data review sesuai cluster, ke list, terus join agar menjadi string. Oke. Bismillah. Coba kita cek. Cluster ke 0 berarti harusnya sudah string ya. Cluster ke 0 itu sudah berupa gabungan string. Nah, ini ya. Sudah berupa gabungan string. Nah, kalau ini sudah, berarti kita sudah siap pakai word cloud-nya ini tadi ya. Kita sudah siap pakai word cloud. Coba. Jadi ini yang kita lakukan adalah ngeplot word cloud. Yang kita generate berarti adalah dari masing-masing di sini. Berarti ini untuk cluster ke 0, ya, kita mengenerate-nya seperti ini. Coba kita cek. Nah, alhamdulillah ya. Keluar untuk cluster ke 0 ternyata kata-katanya yang sering muncul ini lebih indah ya ketimbang tadi Mas Azra saya suruh ngecek satu persatu kayak gini, cluster 0 apa, cluster 1 apa. Nah, ini kalau kita pakai word cloud ternyata lebih kelihatan ya. Ada potato, chip, kettle, brand seperti ini. Ini untuk cluster ke 0. Oke. Hah? Bang. Nah, sampai sini bisa diikutin nggak ya? Kalau enggak, minta tolong aja ya. Minta tolong saya maksudnya yang mana? Yang bagian mana yang belum keikutin? Saya jadi kepikiran ya, buat UTS kita gimana kalau saya kasih berupa tugas kelompok gitu, ngelanjutin ini aja gitu. Ngelanjutin ini ya. Nah, nanti teman-teman terserah eksplorasi dari hasil klasternya tuh mau dibikin apa ya. Kemudian sampai deploy ke lokal. Jadi kalau bisa saya tuh belum pernah coba juga ya, tapi kalau bisa nampilin plot gitu ya. Ke ini kalau kemarin kita kan cuman nginputin data numerik gitu. Tapi kalau bisa sampai nampilin plot kan menarik tuh. Saya jadi kepikiran UTS-nya apakah seperti itu aja ya. Jadi biar nggak overkill belajarnya double-double gitu kan. Sekarang belajarnya udah susah, sekalian buat UTS aja kayak gitu kan. Benar sekali. Iya. Cuman gimana caranya biar fair gitu kan. Kadang kalau kelompokan kan ada yang berkontribusi, ada yang belajar berkontribusi. Gimana caranya biar fair ya. Kalau misal saya minta bikin video gitu, nggak apa? Ya, kalau biasanya tuh itu Bu, kalau di matkul lain tuh sejak semester lalu tuh ada penilaian kayak apa ya, penilaian teman gitu loh. Nanti ada form ya. Yang ngasih dosennya? Ya dosennya. Oh, berarti saya yang bikin ya? Iya. Oh, oke. Oke, itu bisa ya berarti. Tapi kayaknya jelasin pakai video menarik juga ya. Bentar ya, nanti saya susun ya. Jadi opsi terbesarnya kebayang saya itu ya. Teman-teman ngelanjutin ini, dibikin sampai deploy di lokal kayak kemarin. Cuman ini kan hasil cluster text ya. Jadi lebih challenging. Nah, nanti bebas. Nah, nanti kalau sudah dijelaskannya pakai video. Jadi nanti untuk UTS responsinya tinggal soalnya tuh soal-soal yang kayak saya nanyain misal apa fitur yang teman-teman tambahkan kayak gitu kan, apa preprocessing yang dilakukan di teks. Nah, itu isinya sesuai dengan progres teman-teman aja. Jadi kan
nggak harus belajar yang lain lagi. Kebayang saya gitu ya. Nanti sore itu saya ketemu dosen yang lain, saya tanyain boleh nggak kayak gitu. Nah, kalau enggak nanti segera saya kabari di grup. Nah ini dulu ya, ini tadi sekilas gimana nih? Mbak Mas, tak tanyain satu-satu ya. Mbak Jesamin, Ya, Bu. gimana Mbak kira-kira Mbak ini tadi? Bisa ngikutin nggak? Saya sejauh ini menyimak sih, Bu. Oh oke. Kalau yang saya lakuin tapi paham Mbak. Ada beberapa yang kurang paham, tapi nanti ini kan tadi direkam ya, Bu. Jadi rencananya mau nonton ulang sih. Ini ya, nanti aja ya, generasi nanti lah. Karena kalau udah kadang kalau udah terlanjur nggak paham gitu, melanjutin nggak paham juga. Oke, nggak pengen tanya saya nih, bagian mana gitu? Nggak? Nggak, Bu, nanti enggak. coba Oke. nonton dulu aja. Oke, baiklah. Coba siapa lagi ya? Mbak Ninin. Mbak Ninin. Mbak Ninin namanya Ninin aja nih, nggak ada Iya, Bu. nggak ada panjangnya. Ninin Ernawati sih, Bu. Oke. Gimana Mbak nyimak tadi yang saya lakukan? Saya juga sama kayak Mbak J, Bu. Karena saya juga sebenarnya lagi perjalanan di keluar kota, jadi saya bisa menyimak dong. Oke, Iya. baiklah. Oke. Ya ini apa namanya? Passcode ya, jangan-jangan ntar yang lain saya lagi di jalan juga Bu saya. Nggak apa Mbak Ninin. Coba saya cek. Ya, terima kasih, Bu. Mohon maaf. Iya, oke. Yang udah sering saya skip ya. Mbak Rahma? Mbak Rahma, Iya, Bu. gimana Mbak? Nyimak nggak Mbak? Alhamdulillah mengikuti, Bu. Oh iya. Tadi ada yang error di bagian 6P-nya NP itu. Nih, saya harus import dulu, Bu. Oke, udah diimport? Sudah, sekarang sudah bisa. Oke. Sampai akhir Mbak berarti? Sampai word cloud-nya juga sudah sampai situ? Sudah, Bu. Wah, alhamdulillah ya. Nah ini harapan ya, berarti jangan menyerah ya Mbak-mbak yang lain. Ini Mbak Rahma ternyata bisa nih ngikutin sampai ke print. Nah silahkan di print untuk semua klaster Mbak. Nah, buat latihan di print untuk semua klaster, coba dilihat ada bedanya apa enggak. Oke, coba yang lain ya. Mbak Gabriela Anggerita Jasmine. Mbak, saya manggilnya Mbak siapa Mbak yang lebih pendek Mbak? Angger boleh, Bu. Oh, wow, oke. Kayak cowok ya. Mbak Angger, gimana? Iya, sudah bisa mengikuti kok, Bu. Oh iya, sampai sini juga? Sampai Iya. sholat juga, alhamdulillah. Oke, nggak ada yang mau ditanyain? Step-stepnya gitu? Belum ada sih, Bu. Oke. Bentar, saya next lagi. Mbak Ayah, Mbak Mazaya. Baru menyimak doang sih, Bu. Oke, golongan menyimak ya. Oke, nggak apa Mbak. Yang penting, tapi ada yang mau tanyain nggak? Belum sih, Bu. Benar? Ini step-stepnya? Iya, nanti mau nyoba dulu. Oke. Oke. Mas Deva. Mas Deva. Oh iya, Bu. Oh, alhamdulillah nyaut ya. Saya manggil udah 4 kali loh, Mas. Soalnya ini apa namanya lagi di luar jadi Oh. bukan pakai laptop. Oh, Laptopnya udah di pakai HP. Iya. Oh, oke. Tapi merhatiin nggak saya ngapain tadi? Kalau karena di luar jadi nggak terlalu fokus, cuma inti-inti poin-poin garis besarnya dapat, Bu. Oke, Mas Deva tuh kan kelompoknya berdua ya, sama Mas Hendrikus. Bener? Iya, Bu, betul. Oke, Betul. nah, nanti apa namanya kalau ada yang bisa saya bantu gitu, kalau masih bingung silakan ditanyakan karena rencana saya UTS-nya kan ngelanjutin ini gitu. Gitu ya. Oh iya, siap, Bu. Oke. Terus Mbak Angger udah seneng saya ya. Namanya kalau anti mainstream cewek suruh manggil Angger tuh seneng. Mbak Angger udah, Mbak Ayu. Mbak Ayu Kinanti Putri atau Mbak Putri? Mbak Putri ya? Iya, Bu. Oke.
Gimana Mbak Putri? Bisa ngikutin nggak? Sejauh ini bisa Bu, tapi punya saya tadi ada yang error, yang di bagian cluster no text itu ini lagi berusaha berjuang keras cari yang sama Bu. Berjuang keras, jangan sampai ini Mbak ya, burn out ya. Ngikutin praktikum sampai burn out ya, nanti harus konsultasi psikologis. Oke, nggak ada yang mau tanyain, langsung nih, errornya bagian mana? Nggak? Oke, selamat berjuang. Oke, Mbak Nanda. Belum ada yang ditanyakan sih. Nggak Nanti ada? mungkin Discord. Oke, nanti kalau ada yang perlu ditanyain, silahkan ya, chat di Discord. Mbak Alfia? Ya Bu, masih menyimak Bu. Oke, Belum nyobain nggak? Belum nyoba? Oke. Belum selesai tadi. Oke, nggak mau tanya sesuatu gitu di kode-kode ini? Belum Minta, Bu. oke, minta dijelasin ulang juga nggak apa loh saya. Oke, ternyata yang Mas Rehan. Jarang muncul Mas Rehan. Iya Bu, Mas Rehan ngikutin nggak? saya menyimak mengikuti Bu. Oke, ini klaster menyimak dan klaster mengikuti ya. Oke. Nggak ada yang mau tanyain Mas Rehan? Saya bingung, masih agak bingung yang ini Bu, menyimpan indeks sampai yang ini yang bawah Bu. Bawah. Ini? Ini Bu. Iya, menyimpan indeks itu. Oke. Yang mana? Iya ini. Oke. Nah itunya Bu, saya agak. Nah, kan coba ini ya. Saya putus-putus soalnya Bu, bagian. Oh, oke. Coba saya jelasin nanti siapa tahu di rekaman bisa disimak ya. Jadi menyimpan indeks ya, berarti kita coba cerna dari paling dalam dulu. K-means itu kan model ya, model yang kita bikin dari eskalon tadi kan. Nah, k-means.labels ya, k-means.labels tadi kita juga sudah print. K-means.label saya scroll ke atas. K-means.label. Nah, k-means.label itu isinya seperti ini. Array ya, array isinya adalah kode-kode. Nah, kode-kodenya adalah 0 sampai 4 yang merupakan kode cluster, hasil pengklasteran. K-means.label ini kan jumlahnya adalah 1000 ya. Berarti kan ini jumlahnya adalah berupa data review kita, ada 1000. Nah, itu k-means.label. Oke, balik lagi. K-means.label sama dengan 0. Nah, berarti dari sejumlah 1000 data yang isinya pengkodean 0 sampai 4, kita mau ambil yang nilainya 00 saja. Gini kan? Kita mau ambil data yang dia tuh di cluster disuruh masuk ke kelompok 0. Nah, itu adalah k-means.label sama dengan 0. Begitu juga yang bawah-bawahnya ya. Untuk 1 ya berarti dia yang labelnya 1, 2 labelnya 2. Nah, ini yang di dalam. Nah, kemudian kita keluar. Keluar berarti adalah di sini ya. Set. npwhere k-means.label sama dengan 0. Nah, npwhere tadi saya pakai ini ya. Saya search-nya adalah get index from numpy. Nah, itu kita disuruh npwhere array-nya kemudian nilainya yang mau kita cari. Berarti npwhere itu adalah hasilnya nanti berupa indeks data. Nah, indeks data yang isinya itu 0. Kalau yang bawahnya ini berarti nanti indeks data yang labelnya itu 1. Ya, jadi 1000 data tadi kan mencar-mencar tuh nilai 0-nya di mana? Nilai 0-nya kan nih kan baris pertama nggak ada, mencar-mencar ya. Nah, kita tuh dapetin indeks. Oh, ini data ke ini tuh indeks berapa di antara 1000. Nah, yang kita lakukan tuh kayak gitu. Dikumpulin jadi 1. Semua yang 00 indeksnya ini dikumpulin. Indeksnya ya, indeks dari 1000-nya dikumpulin. Semua yang 1-1 indeksnya dikumpulin. Nah, ini adalah proses npwhere. Nah, kalau yang di belakangnya ini cuman perkara tipe data aja. Perkara tipe data. Coba saya tuliskan ulang. Ya, npwhere. Kalau npwhere aja. Nah, npwhere bentuknya kayak gini. Ya, ini masih ada tuple-nya, masih ada array-nya.
Nah, itu emang agak sensitif ya. Python tuh kebanyakan struktur data, tapi ya sensitif-sensitif sendiri ya. Bingung. Nah, kalau berarti kan ini karena masih tuple, kita harus akses dalamnya. Ya, bertahap. Nah, ini hilang tuple-nya. Nah, sekarang tapi bentuknya masih array. Array itu berarti masih NumPy ya. Nah, berarti kita harus ubah dulu ya. Kita ubah ke list biasa. Kita ubah ke list biasa supaya lebih paham aja bentuknya. Nah, kayak gini ya, list biasa. Sudah ya, jadi ini bagian menyimpan indeks sesuai dengan data itu tuh labelnya ke 0 atau ke 1, ke 2, ke 3, ke 4. Nah, nanti semoga bisa dicek ya sama Mas Rehan. Mungkin tadi kurang dikit lagi. Kalau yang lain, sebentar, yang belum saya panggil Mas Herlambang. Mas Herlambang kayaknya udah bisa ya. Mas Herlambang? Insya Allah, Bu. Oke. Mas Hendrikus? Kayaknya juga udah bisa, Mas Hendrikus? Atau belum? Saya kan tadi ketinggalan, terus ngebandingin kode-kodenya, nyamain gitu. Terus sudah sampai di akhir ini, yang akhir itu gimana maksudnya itu? Yang akhir yang mana? Yang paling terakhir yang itu upload. Yang gambar ini? Iya. Yang ditanyain apanya? Kodenya atau maksud gambarnya? Oh, bukan masuk gambarnya, ini kodenya. Oh, kodenya masih error punya Mas Hendrikus? Iya. Oh, errornya di mana? Di bagian generate itu, itu jadi si generate ini maksudnya dimasukin apa itu? Tadi di teksnya kayaknya cooking. Ini sebentar. Nih ya, saya kelompokin ya. Ini ngeplot tiap cluster dengan word cloud. Nah, ini Mas. Jadi kalau saya ingin ngeplot word cloud dari tiap cluster yang sudah kita buat, kita harus menyediakan string gabungan setiap cluster. Nah, jadi inputnya itu berupa string gabungan. Nah, tadi kan saya ngutak-ngutik, di sini adalah ngutak-ngutik gimana caranya saya bisa kumpulin data-data yang klasternya tuh sama, ya kan? Nah, terus di sini saya jadiin satu string untuk klaster pertama, satu string klaster kedua, dan seterusnya. Nah, di sini yang saya inputin tuh string untuk klaster pertama. String, Mas. String gabungan. Gimana? Kebayang nggak? Iya, kebayang. Oke. Berarti belum ya, belum diikutin. Yang atas ini belum apa udah juga? Oh, yang atas itu udah. Udah. Berarti harusnya bisa dong bawahnya. Nggak bisa? Diganti cluster 0 teks. Diganti cluster 0 teks hasil string gabungan kita. Ya, mana yang belum? Ada yang kelewat nggak? Oh, berarti ini itu ya, Bu, tergantung jumlah itunya ya? Tergantung jumlah apanya? Jumlah katanya. Jumlah katanya maksudnya gimana tuh, Mas? Oh, max word-nya ini atau apa? Dia ngeplot sesuai yang ada. Kalau dia cluster 0 tuh panjangnya segini, ya dia kayak back of words lagi. Ini makin besar itu frekuensinya berarti makin gede. Jadi package-nya word cloud itu di dalamnya yo kayak back of words kayak gitu. Cuman kan kita nanti karena kita bisa ngeplotnya berdasarkan cluster, jadi kan lebih kelihatan gitu. Coba saya cek cluster kedua, apakah ada bedanya? Nah, kan beda kan? Klaster pertama chip potato. Nah, ini kita agak yakin ya, ini kebanyakan berarti barang-barang keripik gitu kan. Yang kedua apa nih? Belum tentu ya. Belum tentu. Masih flavor bag. Nah, ini juga mungkin bisa diperbaiki kalau preprocessing-nya makin bagus, bisa makin kelihatan ya. Coba atau ini juga bisa disebabkan karena saya motong datanya ya.
datanya kan 500.000. Saya potong jadi cuma 1.000, jangan-jangan saya motong di awal itu isinya chip semua ya. Ya bisa juga. Nah, organik, nah ini agak baru ya. Atau bisa juga apa? Klasternya terlalu banyak ya. Ternyata kelompoknya tuh nggak sebanyak itu. Misal ini tuh cuma 3 barang sebenarnya. Kayak gitu-gitu. Jadi banyak aspek yang masih bisa kita improve. Tapi udah bisa Mas Henrikus ngeprintnya. Udah jalan. Oke. Yang belum siapa? Mas Zaki, Mas Kois, Mas Raga. Jadi satu aja ya nanyainnya. Ada yang mau tanyain? Indeks. Indeks Mas Zaki? Oh enggak ya. Oke. Alhamdulillah ya. Kalau gitu semua udah saya panggil ya. Oke, kalau gitu mungkin pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini ya. Tadi UTS kita menunggu kabar selanjutnya ya. Saya tanyakan dulu. Oke, kalau sudah ya, terima kasih Mbak Mas sudah menyimak dari awal. Semoga ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Saya cukupkan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Iya, dadah.